Halo, selamat malam. Selamat datang di Talk Politik with Reinhardt. Duet Prabowo Ganjar mencuat usai keduanya terlihat mesra saat mendampingi Jokowi panen raya. Kemunculan keduanya bersama dengan Presiden Jokowi dianggap sebagai sinyal restu dari orang nomor satu di Indonesia tersebut untuk maju di Pilpres 2024. Nama Ganjar dan juga Prabowo kerap kali moncer di hasil survei jika berpasangan keduanya dinilai bisa menang. Benarkah duet Menhan dan Gubernur Jawa Tengah itulah yang direstui oleh Presiden Jokowi? Saya Reinhard Sirait, inilah Talk Politik with Reinhard selengkapnya. Kemesraan antara Presiden Jokowi dengan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo disebut-sebut sebagai sinyal dukungan kepada keduanya untuk maju dalam pemilihan Presiden 2024. Tokoh potensial calon presiden yang beberapa kali mendapatkan kode dukungan dari Presiden Jokowi antara lain Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, meskipun belum ada pernyataan tegas dari Jokowi. Kedekatan Presiden Jokowi dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kerap terlihat di berbagai kesempatan. Salah satunya saat Presiden Joko Widodo menyempatkan diri mampir ke ruang kerja salah satu menteri terbaiknya itu. Presiden Jokowi juga beberapa kali memuji Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, diantaranya dalam ulang tahun Partai Gerindra ke-15 dan ulang tahun Partai Perindo yang ke-8. Nah, elektabilitas Pak Prabowo juga potensial menjadi yang tertinggi. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Jokowi juga mengungkapkan ada sejumlah ciri pemimpin yang memikirkan kondisi rakyat secara serius. Ciri-ciri itu menurutnya tampak jelas secara fisik sehingga bisa dicermati masyarakat. Antara lain wajah yang penuh dengan kerutan dan rambut yang dipenuhi uban karena memikirkan rakyatnya. Meski Presiden Jokowi tak menyebutkan secara terang-terangan siapa sosok yang identik dengan rambut putih, tetapi publik banyak mengaitkannya dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Yang mikirin rakyat itu kelihatan, dari mukanya itu kelihatan. Dari penampilannya itu kelihatan. Banyak kerutan di wajahnya karena mikirin rakyat. Ada juga yang mikirin rakyat sampai rambutnya putih semua, ada. Nama Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo kerap masuk dalam jajaran bakal capres yang meraih elektabilitas tinggi di sejumlah lembaga survei. Apakah duet Prabowo Ganjar direstui Jokowi? Ya, itulah pertanyaan yang akan kita jawab pada malam hari ini. Apakah duet Prabowo Ganjar memang yang direstui oleh Presiden Jokowi dan seberapa besar peluang Prabowo dan juga Ganjar bisa melaju bersama? Karena sekarang diskusinya adalah kalaupun ini keduanya maju bersama, siapa yang mengalah menjadi cawapres karena dua-duanya punya elektabilitas yang tinggi. Kita akan bahas pada malam hari ini. Di studio sudah hadir ada Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Bang Habibur Rahman. Bang, selamat malam, apa kabar? Malam. Sehat Bang Habibur Rahman? Alhamdulillah. Bagaimana melihat kemesraan Pak Jokowi dan Pak Prabowo Subianto? Ya, bagus ya. Bagus. Dan saya akan juga tanya ke Mas Handoko, ini Sekjen dari Relawan Projo. Mas Handoko, selamat malam, apa kabar? Selamat malam, Rehat. Oke, nanti kita juga akan bahas bersama dengan satu lagi analis politik, Mas Pangi Syarwi. Nanti akan bergabung bersama dengan kami. Saya ingin ke Bang Habibur Rahman terlebih dahulu. Apa yang kemudian ada di benak Partai Gerindra ketika duet Prabowo Ganjar mencuat?
yang kami tahu, yang kita dengar juga di beberapa elit Partai Gerindra, boleh saja, tapi tetap Pak Prabowo capresnya. Jadi gini, pertama perlu disampaikan bahwa Partai Gerindra itu berkoalisi dengan PKB, sudah berkoalisi dengan PKB ya, dan ada kesepakatan di antara dua partai ini bahwa penentuan capres dan cawapres akan diputuskan oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin Iskandar. Jadi domainnya jelas ya, yang akan menentukan dan yang akan mengumumkan capres dan cawapres dari koalisi ini adalah beliau berdua, dan insya Allah koalisi ini akan terus solid ya sampai pelaksanaan. Nah, terkait adanya masukan dari masyarakat ya, seperti misalnya termasuk soal Pak Ganjar ini, tentu kami terima, untuk kami pelajari dan kami sampaikan kepada beliau berdua. Ya, pada akhirnya ya kembali lagi beliau berdua yang akan memutuskan. Jadi kita tidak terlalu jauh siapa capres siapa cawapres di antara Pak Prabowo dan Pak Ganjar, tapi kita lebih menggali apa yang ada, aspirasi apa yang ada di masyarakat, lalu menyampaikan kepada beliau berdua. Kurang lebih begitu. Tapi tetap ya, siapapun kemudian yang disanding-sandingkan dengan Pak Prabowo, buat Partai Gerindra, capresnya Pak Prabowo adalah harga mati, begitu? Ya, kalau untuk internal Gerindra lebih spesifik ya memang begitu. Kita sudah memutuskan dalam Rapimnas terakhir bahwa Pak Prabowo itu capres. Oke, tapi yang kemudian sekarang berkembang juga, Bang Habibur Rahman, PKB tetap juga maunya cawapresnya kan pasti Gus Muhaimin dong. Nah, ketika ya, kemudian itu makanya nanti kan diserahkan kepada beliau berdua untuk didiskusikan. Oke, tapi ketika gambar Pak Prabowo dan Pak Ganjar itu muncul, kemudian ramai jadi pemberitaan, kemudian juga dikaitkan ini adalah restunya Pak Jokowi, seperti apa sih Bang Habibur Rahman melihatnya? Apakah memang ini wujud kenyamanan seorang presiden, atau bagaimana? Atau memang Anda juga melihat ini adalah sinyal bahwa Pak Jokowi maunya Prabowo Ganjar? Ya, silahkan saja ya teman-teman yang akan mempersepsikan peristiwa di Kebumen kalau salah itu ya, seperti apa. Cuma kan kita harus taat pada kesepakatan-kesepakatan yang sudah ada di Partai Gerindra. Apakah makna dari pertemuan tersebut? Yang paling penting makna dari pertemuan tersebut adalah Pak Jokowi nyaman dengan kedua tokoh ini dan ingin kedua tokoh ini terus rukun, ya. Karena kita tahu kan kita memasuki tahun-tahun politik, puncaknya sudah tinggal berapa bulan lagi bahkan. Nah, apapun yang akan terjadi di luar konteks capres-cawapres, hitung-hitungan seperti itu, yang paling penting ini suasana seperti di Kebumen itu akan kita pastikan terjadi di seluruh Indonesia sampai ke tingkatan grassroots. Bayangkan, penuh keceriaan, penuh keakraban, ya, santai, rileks, kurang lebih seperti itu. Jadi ini adalah bagaimana Pak Jokowi mengedukasi publik ya, kita semua. Oke, jadi dari potret itu Anda melihat Pak Jokowi nyaman dengan kedua tokoh ini, dengan Pak Prabowo dan juga Pak Ganjar Pranowo. Mas Handoko, benar demikian? Apakah itu juga sebetulnya yang muncul di relawan Musra dan kawan-kawan sebagian relawannya Pak Jokowi ya, ketika yang muncul itu memang namanya Pak Ganjar dan juga Pak Prabowo Subianto, tapi memang senyaman itu? Ya, sebenarnya bagi kami itu bukan hal baru ya, karena setahun terakhir inilah misalnya mulai dari Rakernas Projo di Magelang, di situ hadir Pak Ganjar, publik mengkait-kaitkan dengan Pak Ganjar. Kemudian ada momen bersama Pak Prabowo naik kuda misalnya, publik mengkait-kaitkan soal restu itu. Termasuk juga dengan beberapa orang lain, misalnya dengan Pak Erlangga, Ketua Umum Partai Golkar, di acara Golkar juga begitu. Ya, artinya memang Pak Jokowi tentu tidak bisa kita pungkiri bahwa beliau menginginkan bahwa penerus beliau adalah orang-orang yang beliau cocok, itu pasti. Dan orang itu adalah? Dan orang itu, kita kalau melihat sinyal di lapangan, beberapa nama. Misal? Ya, ada Pak Prabowo, ada Pak Ganjar, ada Pak Erlangga. Kan itu nama yang sudah mereka juga dekat dengan Pak Jokowi. Beberapa kali juga tampak kedekatan-kedekatan yang kemudian ditafsir orang-orang sebagai restu, gitu kan. Jadi bagi kami itu
biasa saja. Pak Jokowi juga sedang menjaga keseimbangan segala macam kan, dan juga mengenai tentu nanti otoritas tetap ada di partai seperti bilang Bang Habib tadi. Itu juga yang kami lakukan dengan musra. Dengan musra sebenarnya nggak jauh-jauh amat hasilnya ya. Di beberapa tempat Pak Ganjar teratas di posisi capres, kemudian ada Pak Prabowo paling atas, beberapa tempat Pak Erlangga paling atas, nama-namanya di sekitar-sekitar itu. Meskipun tidak terbatas bahwa ada nama-nama lain, misalnya di Wapres ya, di Wapres yang hasil musra itu ada nama Pak Muldoko, ada nama Pak Mahfud MD, ada nama Pak Sandiaga Uno, nama-nama itu muncul semua, dan itu nama-nama yang menurut kami juga kalau dibilang nanti soal restu, ya itu mereka semua orang-orang Pak Jokowi, orang-orang Pak Jokowi. Jadi bagi saya bahwa spekulasi-spekulasi ketika muncul gambar Pak Jokowi, Pak Prabowo, Pak Ganjar dalam satu frame begitu, kemudian ditafsir sebagai restu, ya itu kejadian yang sudah berulang kali dan biasa saja. Tapi itu bagus bahwa kita juga bisa membaca kan akhirnya orang-orang di sekitar Pak Jokowi ini gitu kan, artinya kita punya beberapa pilihan gitu, tidak terbatas pada dua nama itu saja menurut saya. Oke. Tapi dari beberapa kali pernyataan presiden atau gaya komunikasi politiknya Pak Jokowi ini kan mengarahnya kedua ini ya Mas Handoko, meskipun ada nama-nama tadi kadang-kadang ada Pak Erlangga dan lain-lain, tapi kan mengarahnya nih kedua ini. Bahkan tadi di paket pengantar juga sudah jelas kan, ini tampaknya nanti giliran Pak Prabowo, kemudian ada Pak Ganjar dan lain, itu kan meskipun ya gini, itu kan satu sisi ya, kita belum melihat ada layer lain bagaimana konstelasi partai politik, di mana partai politik lah yang punya otoritas untuk itu. Bagaimana PDI Perjuangan misalnya, karena kita tahu Pak Ganjar juga kader PDI Perjuangan, di mana PDI Perjuangan sampai sekarang belum ada sikap sama sekali. Jangankan capres, koalisi juga belum ada. Yang lain-lainnya sudah mengelompok-melompok begini kan. Ada KIB, ada Gerindra sama PKB, ada koalisi perubahan. Ini PDI belum ngapa-ngapain. Jadi menurut saya situasinya masih sangat dinamis. Situasi siapa yang akan pegang tiket untuk maju dalam kontestasi Pilpres itu masih, semua kemungkinan masih sangat terbuka, Jadi terlalu dini kalau kita kemudian sudah pada nama-nama itu. Itu juga yang kita lakukan di kelompok relawan. Kita menggelar musra yang sudah 23 provinsi mungkin sudah kita lakukan. Kemudian kita akan coba saring terus. Finalnya nanti setelah Lebaran kita akan melakukan di G-Expo di Jakarta. Nah, artinya segala kemungkinan ini masih bisa terjadi. Aspirasi-aspirasi yang berkembang kita tangkap dan masih sangat mungkin terjadi perubahan-perubahan. Masih sangat dinamis. Oke. Gitu. Tapi yang juga mencuat di musra namanya Pak Ganjar dan Pak Prabowo juga ya. Kalau kita ngomong dua besar deh. Nggak bisa, belum ketemu. Saya kalau tiga besar saya berani ngomong. Oke, tiga besar itu ada nama satu Pak Prabowo, ya kemudian ada Pak Ganjar, ada Pak Erlangga. Tiga nama ini yang sering salip menyalip di posisi 1, 2, 3 gitu. Kalau saya suruh milih dua nama belum bisa, belum tahu datanya saya belum tahu datanya karena memang belum kita tabulasi. Ya, Bang. Gitu. Tapi apakah Gerindra dari beberapa kali dengan kedekatan kenyamanan tadi Bang Habib katakan dengan Presiden Jokowi dan Pak Prabowo, apakah meyakini bahwa Pak Jokowi tentu akan merestui pencapresan Pak Prabowo Subianto? Ya, saya pikir itu harapan kita ya, harapan kami ya. Soal yakin meyakin kita bukan pengamat ya, tapi logikanya kan tentu Pak Jokowi ingin mencari penerus yang paham banget program dia ya, dan punya komitmen untuk melanjutkan kemajuan-kemajuan yang sudah dicapai, dan itu ada pada Pak Prabowo ya. Jadi
Kalau Pak Prabowo sebenarnya nggak perlu ditanya ketika beliau komit ya kemarin menjadi Menhan, menjadi pembantunya Pak Jokowi, beliau all out kerja ya, kita lihat saja 5 tahun hampir semua lembaga survei menteri berkinerja terbaik itu Pak Prabowo, artinya dia memang all out. Lalu ada hal-hal besar yang belum selesai saat ini, misalnya IKN dan lain sebagainya, ya orang tahu pasti Pak Prabowo sangat komitmen untuk meneruskan hal tersebut ya, karena memang Pak Prabowo juga banyak beraktivitas di wilayah IKN ini, sudah sangat paham sejak dulu ya, beliau paham banget memang kalau dijadikan ibu kota dampaknya akan bagus bukan hanya buat wilayah tersebut tapi buat seluruh Indonesia, kurang lebih begitu. Jadi kalau kemudian penerus ya itu kemudian bisa merujuk pada Pak Prabowo Subianto juga karena memahami program-program dari pemerintahan Presiden Jokowi sekarang, begitu Pak? Ya, kami pikir kalau sosok yang paling ini ya, yang paling paham ya, satu terbukti dengan kinerja 5 tahun, belum 5 tahun memang ya, selama menuju ini ya, menuju 5 tahun, dengan bagaimana meneruskan program-program yang selesai, terutama IKN ya, saya pikir Pak Prabowo yang paling pas. Oke. Ketika nama Pak Prabowo juga muncul di musra relawannya Pak Jokowi, bagaimana Bang Habibur Rahman atau teman-teman Gerindra menanggapinya? Ini muncul bahkan salib menyalip dengan Pak Ganjar gitu. Ya itu positif sekali ya. Bagaimana relawan-relawan ini kan punya apa namanya kontribusi sangat besar bagi pemenangan Pak Jokowi di 2 pemilu dan bahkan terus ya, bukan hanya memenangkan di pemilu tapi ikut mensupport Pak Jokowi selama berkuasa hingga saat ini. Tentu itu hal yang bagus sekali ketika kita juga mendapat informasi cukup bagus ya, apa namanya, dukungan terhadap Pak Prabowo. Yang jelas nggak ada penolakan gitu kan. Kalau soal 1, 2, 3 mungkin dinamika, tetapi saya nggak melihat adanya lagi resistensi dari relawan-relawan ini, kawan-kawan relawan terhadap Pak Prabowo. Beda banget dulu. Kalau kita ingat awal-awal Pak Prabowo diangkat jadi menteri, ada masih ada apa namanya ya penolakan ya dari teman-teman. Tapi kalau sekarang kayaknya sudah nggak ada gitu. Oke. Bentar Mas Handoko, seberapa diterima Pak Prabowo sekarang di barisan relawannya Pak Jokowi, atau justru masih lebih beratnya ke Pak Ganjar Pranowo? Satu, yang kedua kemudian dukungan sinyal-sinyal seperti ini oke ditanggapi baik ya oleh sebagian pihak, tapi tidak sedikit juga mengkritisi Pak Jokowi ini ngapain sih sebenarnya memberikan kode-kode capres-capres, apa sih ngurus-ngurusin lagi, padahal kan Pak Jokowi udah bilang saya nggak mau ngurusin soal capres urusannya partai, tapi dijawabnya nanti Bang. Kita break dulu, kami akan segera kembali sesaat lagi.